Oke, kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu tentang pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini, Associate Professor di jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita masuk di dalam pembicaraan tentang pemrograman. Ya, sebelumnya kita sudah membicarakan apa itu programming ya, menurut beberapa pakar dan posisinya seperti apa. Pada prinsipnya programming adalah proses untuk mengumpulkan informasi dan menata menjadi suatu statement-statement yang nanti bisa distrukturkan sehingga menjadi bahan untuk melangkah pada tahapan selanjutnya. Dan kemudian pemrograman juga itu akan membicarakan mengumpulkan banyak hal ya. Beberapa pakar mengatakan bahwa menurut Wade pemrograman itu adalah bagian dari proses desain besar ya yang terdiri dari 3 tahap: programming, planning, dan desain. Programming adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang manusianya. Kemudian dari informasi tentang manusianya ditransformasikan ke proses selanjutnya menjadi informasi tentang fungsi. Itu disebut dengan tahapan planning. Dan selanjutnya adalah desain kecil, yaitu bagaimana merubah informasi tentang fungsi menjadi informasi tentang building itu sendiri. Itu adalah 3 tahapan di dalam proses desain menurut Wade, dan di situ programming berperan untuk mendefinisikan informasi-informasi tentang manusianya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang proses desain besar menurut Hesberger, itu ada lebih besar lagi, yaitu planning and design. Nah, di dalam planningnya Hesberger, di situ ada site suitability dan feasibility study. Nah, ada lagi tahapan yang menurut Pena, yaitu problem seeking dan problem solving. Kalau 3 hal itu digabung, saya memetakan proses desain secara keseluruhan dan menempatkan programming itu seperti apa adalah bahwa proses desain keseluruhan itu paling tidak ada 4 tahap ya. Tahap pertama ada site suitability atau feasibility study, di mana di situ kita akan memantapkan tipologi bangunan dan di mana tempatnya. Setelah itu kita masuk tahap yang kedua, yaitu programming, di mana kita akan memastikan informasi-informasi tentang manusianya. Manusianya tidak hanya user, tapi juga klien dan orang-orang yang berperan di dalam, yang menentukan di dalam desain itu. Kemudian setelah itu kita masuk kepada tahap planning, di mana dalam tahap planning itu informasi tentang manusia itu ditransformasikan menjadi informasi fungsi, dan kemudian informasi fungsi itu dilanjutkan kepada tahap desain kecil. Desain kecil itu berkaitan dengan bagaimana merubah informasi tentang fungsi ke dalam informasi bangunan itu. Nah, kalau kita gabungkan dengan punyanya Pena, maka di situ kita akan melihat bahwa di dalam Pena itu ada problem seeking dan problem solving. Maka sebenarnya proses yang terdiri dari 3 tahap programming, planning, desainnya Wade itu sebenarnya itu juga bisa diposisikan sebagai problem seeking dan problem solving. Di membelahnya yang beda, tapi sebenarnya prosesnya binatangnya itu sama. Ini untuk mengenalkan peta keseluruhan sehingga Anda memang paham betul. Ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan seperti itu. PPT-nya nanti akan saya sampaikan tahapan-tahapannya. Tapi saya mohon Anda juga mengingat kembali beberapa hal penting, bahwa sebenarnya tadinya layanan tentang programming itu tidak masuk kepada layanan arsitektural. Di tahun 60-an kurang lah ya, itu belum dipastikan masuk ke dalam layanan arsitektural. Nah, baru tahun 1960 sekianan ya, 65-an dan seterusnya, baru kemudian masuk layanan pemrograman ini menjadi bagian layanan arsitektural. Nah, di dalam proses pendekatannya juga macam-macam pemrograman ini, mulai dari knowledge based, evidence based design, value based design, kemudian pendekatan-pendekatan lain yang Anda harus juga pelajari, sehingga kita bisa tahu betul ketika kita mendekati sebuah kondisi dalam kondisi tertentu, maka kita menggunakan dengan pendekatan yang tepat. Nah, pendekatan itu akan membedakan metode dan tekniknya nanti seperti itu ya.
Nah, sekarang saya masuk kepada proses pemrograman yang ini berbasis pada pemrogramannya tim McKinsey. Ya, jadi saya pikir pengenalan-pengenalan ini menjadi penting agar Anda punya wawasan yang luas untuk bisa memilih. Anda mau memilih gaya yang mana gitu. Sehingga nanti kalau kita bicara dengan klien, kita akan bisa menyajikan dengan tepat pilihan-pilihan kita. Nah, sekarang saya akan masuk kepada pemrograman yang didasarkan pada tim McKinsey. Mengapa ini penting? Karena sebenarnya ketika kita bicara tentang tim McKinsey, nanti ada tahapan-tahapan yang sebenarnya itu menjadi penting di dalam pekerjaan di dalam proses pemrograman, yaitu bagaimana mengumpulkan informasi. Ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi referensinya, nanti Anda akan paham secara detail seperti apa. Kalau di dalam presentasi ini mungkin chart-chartnya tidak terlalu jelas ya. Kita lihat ini adalah proses perancangan 5 langkah. Anda silahkan buka Introduction to Architecture, di sana ada tahap-tahapannya, Anda silahkan buka, dan ini ya macam-macam silahkan ya. Saya tidak akan bicara di sini gitu, tapi ada menurut berbagai pihak, menurut berbagai mulai dari Windtaker, mulai dari retail, mulai dari Jones, mulai dari AIA, sampai kemudian di situ menurut riba dan seterusnya, agar Anda kenal ya, saya pikir itu Anda kenal. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang prosesnya yang berdasarkan tim McKinsey. Jadi sebenarnya itu pilihan aja ya. Cuma saya sampaikan di sini agar paling nggak Anda menguasai, paling nggak mendalami lebih dalam pada suatu metode yang baku, yang umum lah, ya. Seperti itu. Dan Anda bisa mendaratkan di dataran prakteknya lebih jelas nanti seperti itu. Pertama, bahwa prosedur pemrograman itu paling tidak ada 4 langkah. Yang pertama, memulai. Statement memulai mengapa penting? Ternyata nanti memulai itu juga ada prosedurnya. Kemudian mengembangkan, kemudian mempersiapkan dan menyajikan. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pemrograman adalah proses tidak hanya proses mengumpulkan, menata informasi itu, tapi juga bermenyajikan. Dan bahkan pemrograman itu sebenarnya ya desain seperti itu. Nah, ini tahapannya dari buku yang nanti Anda silakan lebih dalam sendiri, yaitu bahwa untuk proses secara keseluruhan gambarnya adalah seperti ini. Pertama, kita memulai suatu program, ini harus ada syarat-syaratnya untuk memulai satu program, nanti kita lihat. Kemudian lanjut pada mengembangkan suatu program. Nah, mengembangkan suatu program itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, sehingga nanti Anda bisa melangkah selanjutnya, atau Anda itu harus balik. Kalau ternyata Anda itu ya, Anda bisa mengembangkan program, maka Anda akan langsung menuju kepada langkah, yaitu mempersiapkan program, kemudian menyajikan program. Nah, kalau di dalam menyajikan program nanti ternyata ada pertanyaan-pertanyaan penting, apakah klien menerima program atau tidak? Kalau iya berarti stop, Anda akan menyerahkan ke tahapan selanjutnya, planning dan desain. Tapi kalau ternyata tidak, maka Anda balik lagi ke awal, mengembangkan suatu program. Nah, di dalam mengembangkan suatu program itu kembali lagi nanti Anda ada pertanyaan, apakah informasinya itu mencukupi? Kalau tidak, Anda melakukan langkah yang disebut dengan pendekatan pada penelitian program, tapi kalau iya, Anda langkah tadi seperti tadi. Dan dalam langkah-langkah penelitian program juga ada tahapan-tahapannya yang nanti kita perdalam. Ini adalah langkah-langkah di dalam pemrograman. Kita bicara hal-hal yang di dalam proses pendidikan adalah bicara tentang yang ideal. Selalu saya katakan begitu, dan saya punya komitmen bahwa Anda harus mengenal yang ideal. Metode prosedur ideal seperti ini. Kemudian kalau Anda tanya, ternyata banyak arsitek tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu bukan berarti kemudian secara teori-teorinya tidak benar. Artinya mungkin ada sesuatu hal yang di lapangan itu sebenarnya dilakukan, tetapi dengan cepatnya karena sudah tinggi begitu ya jam terbangnya, sehingga tidak kelihatan. Tapi kita harus tahu bahwa secara teori ini ialah yang mestinya dilakukan. Dan ini harus diapresiasi, pakar sudah merumuskan seperti ini. Ya, karena bagaimanapun juga kita jadi arsitek itu tidak hanya bisa bekerja,
menyelesaikan pekerjaan, tetapi kita punya muatan metode teori yang pada saat itulah nanti ada saatnya Anda mengembangkannya, sehingga Anda tidak hanya bekerja, tapi Anda mengembangkan karir arsitektur dan mengembangkan dunia praktek arsitektur dan mengembangkan ilmu arsitektur itu sendiri. Ya, seperti itu. Kecintaan Anda bukan pada hanya menjadi seorang arsitek, bukan menjadi arsitek yang handal, tapi juga Anda mengembangkan dunia arsitektur dan berarsitektur. Oleh sebab itulah belajar tentang teori itu bagaimanapun juga itu menjadi bermakna dan penting. Nah, saya masuk ke sini. Memulai program. Jadi saya katakan memulai itu satu kata, kotak itu pun nanti tahap-tahapannya ternyata banyak. Nah, untuk bisa memulai program, maka yang pertama Anda harus mempelajari masalah. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyusun masalah. Masalah itu paling tidak harus didasari dengan isu non-arsitekturalnya apa. Dari isu non-arsitekturalnya kita tahu variabel-variabel desainnya apa, dan kemudian kita bisa menelusuri lebih dalam parameter-parameternya apa, konfliknya seperti apa. Sebelum UTS kita sudah bicara ini. Maka yang terpenting memang Anda harus mengenali dulu masalahnya. Karena kalau Anda tidak tahu masalahnya, Anda itu bekerja menjawab masalah kok tidak tahu masalahnya. Seperti halnya Anda diminta untuk mengerjakan soal, tapi Anda nggak baca soalnya. Ya, seperti itu. Itu sangat tidak mungkin. Dan sia-sia. Kemudian Anda yang selanjutnya adalah mengenal, maaf ya ini ada gangguan, mengenal tipe bangunannya. Setelah mengenal masalahnya, Anda harus mengenal bangunannya. Maka Anda harus melakukan kajian tipologi itu harus. Apalagi kemudian tipologinya kemudian mix. Atau sekarang muncul tipologi-tipologi bangunan yang baru mungkin dalam konteks kekinian menghadapi kondisi-kondisi peradaban yang sudah berbeda dengan sebelumnya, ya mungkin kita sekarang sudah menganggap co-working space itu biasa, tapi mungkin 5 tahun yang lalu kita akan mengernyit apa itu co-working space, ya seperti itu. Tetapi kenyataannya muncul seperti itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini, maka kita tahu bahwa ternyata sekarang rumah tinggal itu juga harus menjadi tempat yang nyaman untuk bekerja. Karena tipologi bangunan yang tidak pernah lekang oleh apapun ternyata rumah tinggal. Anda sekarang kuliah di rumah dengan Zoom, dan Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak enak, gitu. Tiba-tiba kalau sedang kuliah ada anggota keluarga lain di belakangnya lewat, atau tiba-tiba ada suara sesuatu, itu kan menunjukkan bahwa ternyata kita harus mengkaji lagi bangunan itu seperti apa. Rumah tinggal tidak hanya untuk tinggal, tapi juga dia harus bekerja, menjaga privasi, tadi hal-hal yang tadinya tidak penting, akustik dan seterusnya, yang sebenarnya itu sangat penting, tapi kita tidak ngeh selama ini. Ternyata itu menjadi sangat penting dan seterusnya. Sehingga kajian tipologi menjadi sangat penting. Nah, ketika Anda sudah melangkah ke sana, sudah melakukan kajian tipologi, sudah tahu masalahnya, ini saya tekankan berulang-ulangnya. Ya, betul-betul sadar ya, dalam kesadaran penuh mengenali masalah dan sudah melakukan kajian tipologi, maka Anda akan ada pertanyaan yang di situ kalau pertanyaannya tidak jelas, kajian tipologinya tidak jelas, Anda harus melakukan penyelidikan tipe. Pastikan dulu tipologinya. Ya, misalnya ini sebenarnya ini kafe atau tempat ngerjain tugas mahasiswa, atau yang penting itu sebenarnya dapurnya yang makanannya enak-enak, atau sebenarnya dapurnya tempat untuk menghangatkan saja, lebih banyak makanan ringannya, karena mahasiswa di sini tuh kafenya yang datang ke sini mahasiswa, mereka akan pesan mungkin 1 es jeruk dengan 1 keripik kentang gitu. Tapi nongkrongnya lama banget gitu, karena di situ wifi-nya bagus, sehingga Anda bisa ngerjakan dengan teman Anda bahkan kuliah begitu. Nah, berarti itu kan sudah lain sekali. Jadi Anda harus melakukan penyelidikan tipe. Ini apa sih sebenarnya? Restoran, resto, atau co-working space yang bagaimana begitu. Tapi co-working space ini tapi kadang-kadang juga bisa untuk rapat bersama ya gitu. Atau nonton bareng ya dan seterusnya. Itu harus jelas. Maka di sini melakukan penyelidikan tipe. Beberapa kasus misalnya di tugas akhir itu banyak yang
bermasalah, bahkan sampai akhir tuh betul-betul kurang menyadari apa sih tipe bangunannya. Nah, tipe bangunan itu mungkin sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang baru itu harus dipastikan, didefinisikan dengan baik. Nah, kalau kemudian sudah dipastikan masalahnya sudah jelas, tipe bangunannya sudah jelas, maka kemudian Anda mengidentifikasikan masalah khusus. Ini ya, saya selalu meminta Anda menulis masalah umum ini masalah khusus. Kadang-kadang ada yang memaknai masalah umum dan masalah khusus dalam bingkai yang lain, gitu. Seolah-olah padahal masalah umum dan khusus itu dalam satu kesatuan. Masalah umum itu akan berbicara di level variabel dan berbicara di level bangunan. Masalah khusus itu berbicara di dalam komponen bangunan dan variabelnya sudah diturunkan ke dalam subvariabel atau parameter. Kalau saya menstrukturkan seperti itu. Jadi saya membagi masalah itu oke, gayanya silahkan gayanya siapa ya. Tetapi untuk kepentingan operasional, maka kita harus mendefinisikan masalah umum dan khusus dengan jelas, yang menunjukkan struktur problem dengan baik. Nah, itu yang seperti itu ya. Ada pertanyaan, apakah selalu harus seperti itu? Boleh gayanya macam-macam, tetapi yang terpenting bisa membimbing kita untuk bekerja. Mana bangunan tipologinya apa, variabel desainnya apa, kemudian ketika di level bawah, apa sih perkara desain yang harus difokuskan agar variabel itu terselesaikan, dan variabel itu diturunkan dalam parameter apa. Ini di dalam mengidentifikasi masalah khusus. Jadi mungkin kalau teman-teman yang membaca tentang saya meminta Anda nulis permasalahan umum dan khusus, itu basicnya adalah referensi ini. Seperti ini. Kemudian mengidentifikasikan informasi umum yang dibutuhkan. Nah, ini harus jelas ini ya. Harus lengkap ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda diturunkan, dicek memenuhi syarat enggak. Ini ada kalau Anda baca di dalam bukunya, di dalam tulisan di babnya Timi Ginti itu anak 1, 2, 4, 5, 7, 8 ini adalah pertanyaan. Saya tidak akan menyampaikan di sini, saya meminta Anda dengan sangat, karena ini adalah active learning, untuk membaca apa sih pertanyaan 5 itu, apa sih pertanyaan 8 dan 7 itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak, maka Anda harus menggunakan klasifikasi. Setelah itu, kemudian Anda sampai pada tahap selanjutnya adalah mengembangkan garis besar program, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan strategi perancangan. Kalau ternyata ada pertanyaan yang nomor C tadi itu tidak terjawab, Anda pulang lagi. Masalahnya dipastikan. Tapi kalau sudah terjawab, mengembangkan program. Jadi ada pertanyaan A, B, C. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau tidak terjawab, Anda akan pulang lagi ke tahap selanjutnya. Jadi di dalam proses memulai program pun ada berapa langkah itu? Ada 8 langkah memulai program itu. Nah, itu ada apa? Kalau Anda menulis, Anda ada di dalam proposal. Anda harus sampaikan masalahnya apa, tipologi bangunannya apa. Kalau tidak berjelas harus dikaji dan disampaikan pengkajian itu sehingga orang bisa memahami. Anda bisa merumuskan permasalahan khusus, Anda mengumpulkan identifikasi informasi yang dibutuhkan secara umum, nanti secara detailnya ada di bawah. Kemudian kalau tidak ada, Anda melakukan langkah-langkah menggunakan klasifikasi dan terusnya, kemudian mengembangkan garis besar program, mengembangkan strategi perancangan, kemudian setelah itu Anda masuk kepada mengembangkan program. Itu tahap pertama memulai program. Oke ya, saya lanjutkan. Programan informasi. Nah, tadi kan ada pertanyaan, kalau ternyata datanya belum cukup dan seterusnya, Anda harus melakukan klasifikasi. Nah, silahkan ini klasifikasinya menurut diambil dari Horace Horowitz. Ya. Walaupun dokumennya lama, tapi mungkin silahkan dicek untuk yang kekinian gitu ya. Silahkan dicek. Nah, Anda harus melakukan pemrograman informasi, bisa dengan satu sistem klasifikasi tertentu,
sasaran rencana induk, keterbatasan, karakteristik site, syarat-syarat pembangunan site. Saya pikir ini sudah biasa ya. Anda harus mengumpulkan building code, karakteristik site, karakteristik yang natural, man-made, dan seterusnya. Ini harus dilakukan. Keterbatasan dan pembatasan khusus pada perancangan. Misalnya, ternyata kliennya itu nanti mempunyai pendanaan yang harus bertahap, dilakukan dalam 3 tahun, dan seterusnya. Ini kan harus didefinisikan. Kliennya punya tahapan itu. Sasaran-sasaran rencana induk, misalnya kampusnya itu ternyata ditetapkan oleh stakeholder kliennya itu didasarkan rencana induk pengembangan, misalnya ternyata misalnya saya mengambil contoh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ternyata pada 10 tahun pertama punya 2 jurusan, pada 10 tahun kedua punya 3 jurusan, dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata kemudian akan dilakukan proses yang memungkinkan untuk bisa fleksibel mengembangkan perubahan-perubahan itu. Nah, itu semua harus didefinisikan. Oke. Maaf ya, saya minta Anda menerima kondisi ini, ada background noise ya. Yang harus, ya inilah ya, work from home tadi didefinisikan ya. Rumah itu sebenarnya apa sekarang? Kalau sekarang ini work from home, rumah itu harus bisa untuk bekerja. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini seperti apa? Tadi contoh kasus yang sekarang Anda bisa langsung lihat ya. Seperti itu. Saya tidak bisa karena mungkin rumah ini tidak disiapkan untuk kondisi work from home dan seterusnya. Oke, ini contoh misalnya. Nah, kita sekarang langsung ke tahapan yang selanjutnya, yaitu mengembangkan program. Nah, mengembangkan program itu dimulai dengan tahapan yang pertama. Nah, yang pertama adalah awal. Kita awali dulu. Yang pertama adalah Anda harus merencanakan prosedur. Jadi rencanakan prosedur dulu sehingga Anda yakin punya tahapan-tahapan yang jelas, dan Anda harus cek dengan waktu yang Anda miliki. Jadi milestone-nya harus tepat betul dengan waktu yang Anda miliki. Karena kalau Anda tidak punya perkiraan itu, bisa saja Anda nanti terjebak oleh satu tahapan pekerjaan yang di satu sisi harus Anda selesaikan dengan sebenarnya tidak perlu begitu Anda di tahapan tertentu itu harus tajam, maka di situ sumber dayanya harus bagus. Misalnya Anda memperbanyak sumber daya manusia untuk bisa mengerjakan tahapan itu dengan waktu yang tersedia. Oke ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya adalah rencanakan prosedur. Nah, sekarang ada pertanyaan itu di A. Apakah klien diwakili oleh satu orang? Nah, ini penting sekali ya. Ya, karena kadang-kadang kita berhadapan dengan klien yang tidak hanya satu orang, banyak orang. Ya, bahkan kliennya berlapis-lapis. Kliennya itu bisa berlapis-lapis. Ya. Antara leader yang paling tinggi, sedang, dan seterusnya. Ini pernah juga saya hadapi. Jadi Anda harus hati-hati. Jadi apakah klien diwakili oleh satu orang? Kalau tidak, berarti Anda harus punya aturan pengumpulan data. Misalnya begini, kalau Anda membangun kampus misalnya, siapakah ownernya? Ownernya misalnya yayasan misalnya. Nah, yayasan itu siapa? Nah, ada timnya ya. Kemudian yayasan itu dia akan membangun kampus untuk untuk satu unit fakultas tertentu. Nah, sebenarnya klien yang Anda layani itu siapa nanti? User di middle ya, bukan end user. Itu nanti akan jelas lagi ada klien yang dimaksud klien itu owner atau user di level manajemen misalnya. Nah, itu macam-macam. Nanti kalau kampusnya untuk kampus bersama, misalnya lab terpadu, di situ ada nanti fakultas kedokteran, selain fakultas kedokteran ada fakultas MIPA kimia dan seterusnya. Itu terus gimana? Maka Anda harus punya aturan main. Tentu saja aturan main dikonsultasikan dengan owner gitu ya.
ini bagaimana pengambilan keputusan kalau ada hal-hal yang harus dipastikan bersama. Apakah dengan menggunakan manajemen rapat, kalau enggak nanti WA-WA-an gitu. Yang satu mau WA ini, yang satu mau WA itu. Kalau ada WA-WA seperti ini ditanggapi enggak, atau hanya di momen meeting resmi misalnya. Ini aturan pengumpulan data itu harus jelas. Siapa yang paling berwenang dan seterusnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah pertanyaan-pertanyaan baku? Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan baku, iya, maka kita langsung sudah cukup. Nah, ada pengumpulan data. Tapi kalau tidak, ya Anda berarti harus membuat bentuk-bentuk baru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah oke, Anda masuk ke tahap 4. Kumpulkan data. Ada pertanyaan itu dikumpulkan data, itu ada pertanyaan C. Apakah data-data perlu dievaluasi? Ini sering ya. Kalau data-data itu ternyata perlu dievaluasi, kalau iya berarti Anda harus mengevaluasi data. Kalau tidak, Anda bisa langsung mengumpulkan data. Ini sangat penting ya, data-data itu harus dicermati. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah yang D. Pertanyaan D adalah apakah sasaran-sasaran jelas? Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan well-defined problem, ill problem, dan kemudian wicked problem. Ya. Ada kondisi-kondisi di mana sasarannya tidak jelas, gitu ya. Tidak jelasnya itu bukan tidak bisa mendefinisikan ya kadang-kadang, tetapi karena ada bargaining power yang agak masih bergerak gitu antara satu user dengan antara satu komponen apa ya, orang-orang yang punya wewenang di lingkup klien itu misalnya. Atau memang trennya memang seperti itu ya, trennya memang kondisinya memang sasaran-sasaran memang tidak bisa dipastikan selalu bergerak dan seterusnya. Nah, kalau tidak, nyatakan dan urutkan sasaran-sasaran itu. Jadi kalau tidak ya sudah dinyatakan dan diurutkan sasarannya. Kalau sudah, Anda masuk ke langkah selanjutnya, dapatkah sasaran dinyatakan dalam hubungan nilai. Kalau tidak, gunakan teori proyeksi dan keputusan. Ya, jelas, karena Anda harus bersikap. Jadi data yang dikumpulkan bukan data yang sifatnya deskriptif, tapi data proyektif yang berguna untuk Anda untuk memastikan kalau begitu desainnya seperti apa. Karena desain itu untuk tidak hanya sekarang, 5 tahun, bahkan 10 tahun, kalau bangunan itu akan berdiri 40 tahun, berarti dia harus bisa menggambarkan proyeksi kebutuhan sampai 40-50 tahun. Nah, seperti itu Anda harus dilihat. Kemudian ada nggak foto-foto data dikumpulkan? Bila kalian melengkapi program dengan baik, ya akan bersyukur ya Anda. Tapi kalau tidak, ya berarti Anda harus melakukan sendiri. Kemudian setelah semua ini dikumpulkan, maka Anda mengembangkan suatu garis besar terinci. Nah, kemudian ada pertanyaan nih di F dalam mengembangkan itu. Apakah informasi memadai? Kalau tidak, berarti Anda melakukan pendekatan penelitian program. Nah, pendekatan penelitian program seperti apa nanti kita lanjutkan setelah yang ini ya. Tapi kalau misalnya sudah memadai, Anda langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap persiapan program. Oke, jadi sudah memulai program, mengembangkan program, kita masuk ke persiapan program. Setelah persiapan program, nanti kita tahap selanjutnya adalah tahap terakhirnya adalah mempresentasikan. Nah, sekarang kita langsung ke informasi-informasi yang diminta. Informasi yang diminta itu apa ya? Tentang orangnya. Orangnya itu apa? Bisa kliennya, organisasi klien, struktur organisasi, para pemakai, perubahan-perubahan dalam klien, proyeksi yang akan masa depan yang akan diperhitungkan itu Anda harus punya. Kira-kira misalnya mahasiswanya apakah akan tetap perangkatan 100 mahasiswa misalnya, ataukah mungkin ada penambahan gitu. Harus diproyeksikan. Sistem pembelajarannya sama atau berubah dan seterusnya, ini harus diperjelas di sini. Kemudian tujuan, sifat-sifat fungsional peristiwa. Informasi umum tentang dampak sosial jenis organisasi, filsafat klien dan seterusnya. Saya pikir kita sudah membicarakan ya tentang sistem nilai, ya harus dijelaskan Anda mau kebenaran apa ini dan seterusnya. Ya apakah ini adalah misalnya kalau rumah tinggal hanya sampai ke
ke survival atau ke good life atau self-esteem. Itu juga harus diperjelas. Sasaran-sasaran departemen, tujuan pemakai dan seterusnya ini ditetapkan ya, seperti itu. Kemudian perilaku organisasi. Jadi yang dimaksud dengan informasi tentang manusianya itu bukan manusia dalam arti human itu sendiri, tapi organisasinya juga disampaikan. Jadi human itu bisa maksudnya personifikasi daripada organisasinya dan seterusnya. Fungsi, sifat-sifat fungsional objek ditetapkan. Anda bisa baca sendiri ya nanti di sini. Objek-objek ya ini juga jelas ya. Ini banyak hal ya yang Anda bisa baca di sini. Kemudian ini adalah bagaimana Anda mengorganisasikan informasi-informasi itu. Ya, jadi misalnya di level ini ada kompleks bangunan, ada bangunan, departemen, kamar, dan terkecil itu ada. Nah, setiap kompleks bangunan itu di dalamnya ada informasi tentang orang, tujuan, perilaku, fungsi objek. Di dalam bangunan, orang, tujuan, perilaku, fungsi objek. Di dalam departemennya ada apa dan seterusnya. Nah, ini harus digambarkan secara jelas ya. Kadang-kadang kita berkutat kita bisa di level unit gitu, tapi kita belum punya gambaran besar yang berhubungan dengan satu kompleks bangunan itu. Sehingga kita bisa mulainya dari sistem makro, sistem besarnya dulu. Bangunan itu tuh sebenarnya terdiri dari berapa departemen terdiri dari berapa unit. Nah, di dalam bangunan itu sendiri orang-orang yang terlibat tuh seperti apa, tujuannya apa, perilaku fungsi objeknya seperti apa. Perilaku fungsi objek dan seterusnya tadi sudah saya sampaikan. Masing-masing punya ya, masing-masing. Nah, ini adalah contoh awal ini yang sangat sederhana ya. Ini contoh awal produk desain. Ada yang lebih kompleks lagi, disusun perlahan dalam skema-skema dasar, dan tentu saja levelnya adalah itu yang dimaksud ya. Nah, ada tahapan di mana apabila informasinya tidak memadai, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda akan melakukan apa yang disebut dengan penelitian. Jadi penelitian untuk menyusun program. Nah, ini yang sering, ini untuk pengetahuan kita semua dan Anda ya. Jadi kita harus tahu betul penelitian untuk programming bedanya dengan penelitian untuk riset pengembangan ilmu atau membuktikan hipotesis tertentu. Itu beda. Dan penelitian-penelitian untuk pemrograman di dalam proses desain itu levelnya akan beda karena tujuannya berbeda. Nah, kadang-kadang dicampur baurkan ya, seperti itu. Ya, beda. Nah, kita sekarang bicara tentang penelitian di dalam bingkai pemrograman. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah daerah problem telah diidentifikasikan? Apabila ya, Anda langsung ke langkah selanjutnya. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, tapi kalau tidak, identifikasikan bidang masalahnya. Kalau sudah jelas, kemudian maka apakah keterangan soal penelitian memadai? Kalau misalnya ya, Anda langsung ke C, tapi kalau tidak, nyatakan pertanyaan penelitiannya jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah kebutuhan untuk memperoleh jawaban kuantitatif, ini juga harus dipastikan. Kalau iya, kembangkan ukuran skala. Kalau tidak, ya berarti Anda melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat, yang sesuai dengan tadi jawaban tadi. Kemudian langkah selanjutnya, apakah pendekatan-pendekatan yang tepat dalam konteks Anda? Ada 3 alternatif. Ada penelitian otoritatif, penelitian faktual, dan penelitian proyektif. Ya, jadi di dalam penelitian, di dalam bingkai pemrograman, paling tidak ada 3 tipe. Nah, saya mau masuk ke penelitian yang tipe yang pertama adalah penelitian otoritatif. Penelitian otoritatif di dalam bingkai pemrograman adalah penelitian tentang pilihan-pilihan kesukaan. Bila arsitek yakin informasi yang dibutuhkan dapat diberikan oleh klien. Preferensi ya, jadi preferensi klien terhadap satu pilihan-pilihan.
Ini beberapa alternatif caranya, bisa mengajukan pertanyaan langsung, mengajukan pilihan-pilihan terhadap rencana skematis bangunan yang dikembangkan, ya. Kemudian dilakukan pengembangan dengan asumsi-asumsi dan proyeksi yang kemudian diajukan lagi sampai informasinya jelas. Jadi tapi hati-hati ya, Anda mau ngambil di level mana gitu. Saya menyarankan jangan kemudian kita membuat alternatif kemudian ditawarkan milih yang mana. Saya pikir itu kok cara mudah tetapi tidak ada involvement yang semestinya di dalam tahapan-tahapan. Mestinya preferensi yang ditanyakan adalah preferensi yang berhubungan dengan pilihan-pilihan sasaran dan seterusnya. Tetapi desain itu mestinya adalah menjadi karya arsitek, ya seperti itu. Kemudian penelitian faktual. Penelitian faktual adalah penelitian tentang fakta aktual yang berkaitan dengan proyek. Dilakukan bila informasi tidak dapat diperoleh dengan klien. Jadi karena Anda tidak mungkin mendapatkan informasi itu dari klien, maka Anda harus melakukan penelitian sendiri tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan proyek. Bisa dengan studi kasus, bisa dengan survei, bisa dengan eksperimen. Karena memang kadang-kadang klien memang tidak memahami, ya. Misalnya Anda ingin mendesain untuk mencapai kinerja indoor heat and comfort yang sesuai dengan COVID-19. Mungkin klien tidak memahami apa sih yang harus dilihat dalam melihat kualitas desain yang sesuai dengan persoalan isu tentang COVID-19 ini. Ya. Ketika pun memahami kriteria-kriterianya, mungkin sampai indikator-indikatornya, sampai standar-standarnya, beliau tidak memahami, bukan karena beliau tidak, bukan itu hubungannya bukan dengan kesempitan pemahaman, ya memang bukan bidang beliau gitu, dia bidangnya di sisi yang lain. Nah, itu memang tugas kita. Memang itu tugas kita sehingga ya memang harus kita yang melakukan. Atau eksperimen-eksperimen ketika misalnya material apa yang harus dipilih dan seterusnya. Nah, material apa yang harus dipilih mungkin klien ya tidak menguasai, memang itu bukan bidangnya. Justru kita yang harus melakukan eksperimen-eksperimen. Jadi orang arsitek pun ya bagaimanapun juga dia harus seorang peneliti, paling tidak peneliti untuk kepentingan pemrograman. Syukur dia peneliti yang punya passion untuk membangun ilmu arsitektur itu secara komprehensif. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian proyektif. Penelitian yang berusaha untuk menemukan kecenderungan pada waktu yang akan datang. Ini sangat penting karena memang desain itu tidak hanya untuk saat ini, tapi 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tahun yang ke depan. Penelitian ini paling kompleks dibanding penelitian sebelumnya. Karena informasi kecenderungan pada waktu yang akan datang sangat diperlukan dalam mengambil keputusan desain bangunan. Mahal dan rumit sehingga harus dilakukan berdasarkan metode-metode yang layak. Sehingga Anda pun sebagai seorang arsitek harus menguasai proses penelitian yang layak. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menguasainya, ya. Jadi mengatakan ini kita membuat model proyeksi bagaimana sih perkembangan mahasiswa dari tahun ke tahun sehingga kita bisa menetapkan jumlah kelas. Ya mau nggak mau kita harus tahu modelnya berkembangnya linier, kuadratik, kubik. Nah, berarti Anda harus belajar tentang statistik. Tapi kadang-kadang kita kan saya tidak tahu belum mau untuk belajar yang seperti itu. Padahal bagaimanapun juga itu kan hubungannya dengan pertanggungjawaban kepada klien. Sehingga desain kita tidak kemudian sia-sia bagi klien atau tidak salah sasaran. Kita sudah membuat kelas yang banyak gitu, ternyata setelah itu trennya turun misalnya. Nah, itu kan kelasnya bisa untuk yang lain misalnya dan seterusnya. Misal seperti itu. Atau kita memang mendesain yang fleksibel, tapi untuk bisa fleksibel kan kita harus tahu pola dan seterusnya. Sehingga penelitian proyektif menjadi sangat penting.
Nah, untuk bisa memproyeksikan ke depan, kita harus punya fakta-fakta di masa lalu juga. Sehingga penelitian proyektif itu biasanya gabungan antara penelitian otoritatif dan penelitian faktual. Dengan suatu metode tertentu kita bisa memproyeksikan ke depan. Jadi mau nggak mau ya kita harus bisa seperti itu, karena bagaimanapun juga kita harus bekerja secara bertanggung jawab, tidak perkiraan seperti kalau intuisi boleh nggak? Intuisi itu dasarnya apa dulu? Intuisi yang didasarkan dengan sensitivitas keeksportan seseorang karena punya pengalaman kerja yang panjang gitu. Sebenarnya di dalam pikiran dia jalan dengan cepat proses untuk menganalisis proyektif itu. Tapi kalau kita sedang belajar ya kita harus tahap runtut gitu ya. Karena kadang-kadang nggak usah belajar yang seperti ini, ngapain? Itu nggak dipakai di lapangan. Nanti dulu begitu. Ketika kita sudah bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, Anda bagaimanapun juga diminta untuk menjelaskan metode kepada klien, langkah-langkah Anda. Sehingga Anda harus menguasai juga metode teori yang bersifat teoritis. Itu yang saya sampaikan untuk ini, menambah lengkapi topik yang sudah saya berikan sebelumnya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan.